Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir pada mata kuliah ekonomi industri, yaitu di sini kita akan belajar terkait dengan konsep green industry. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia di dalam memenuhi kebutuhannya di tengah kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia sangat serakah, sangat rakus mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan yang ada di bumi ini dan seringkali melampaui batas tanpa memikirkan aspek kelestarian atau keberlanjutan ke depannya. Dari hal ini kemudian lahirlah konsep terkait dengan green industry. Green industry adalah sebuah konsep terintegrasinya perencanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan dalam manajemen industri. Jadi dari situ kita bisa garis bawahi adalah mulai dari perencanaan sampai dengan proses sampai dengan evaluasi di dalam sebuah manajemen industri. Dinamakan green industry yakni bahwa artinya adalah industri yang berwawasan lingkungan. Green industry merupakan proses industri yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Karena nanti jika ini diterapkan akan mampu menyesuaikan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jika industri menggunakan sumber daya dengan efisien dan efektif dan memiliki menerapkan prinsip-prinsip green industry, maka akan tercipta kelestarian dari lingkungan hidup. Harapannya adalah itu. Green industry sendiri dibangun oleh berbagai nilai, mulai dari efisiensi penggunaan sumber daya tadi, life cycle assessment atau LCA, ruang terbuka hijau RTH, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, konsep asuransi lingkungan, sistem manajemen lingkungan atau SML maksud saya, ekoefisiensi, energi alternatif, terus konsep green product, pengelolaan limbah, terus green industry juga mewadahi konsep reuse, reduce, dan recycle. Kemudian di dalamnya juga nanti akan mempelajari baku mutu lingkungan, pajak lingkungan, audit lingkungan, dan standarisasi ISO 14001 serta penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana unsur-unsur tadi, nilai-nilai tadi
merupakan unsur-unsur yang perlu dikembangkan di dalam mengelola industri. Termasuk juga unsur green factor, green building. Itu jika nanti diterapkan, harapannya lingkungan yang terdampak akan terpelihara dengan baik. Dari definisi awal tadi adalah green industry merupakan konsep yang berawal mulai dari perencanaan. Dalam hal ini kita akan mengenal terkait dengan green planning. Apa itu green planning? Adalah sebuah perencanaan yang sudah memikirkan jauh ke depan terkait dengan apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan siapa yang akan membelinya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam ilmu ekonomi modern, pertanyaan ilmu ekonomi modern, kita sudah hafal betul terkait dengan what, how, dan pertanyaan for whom. What terkait dengan apa yang akan kita produksi, barang-barang apa, produk-produk apa yang konsumen butuhkan dan tentunya bermanfaat bagi konsumen, dan barang tersebut tidak nanti setelah diproduksi tidak akan merusak lingkungan. Nah, kita merencanakan kita akan memproduksi apa, what to produce, barang apa yang akan kita produksi, barang yang bermanfaat, barang yang konsumen butuhkan apa yang akan kita produksi. Terus bagaimana cara memproduksinya? Apakah barang tersebut bahan bakunya merusak alam atau tidak? Apakah ada bahan baku pengganti yang jauh lebih ramah lingkungan atau tidak? Jika ada, bisa menjadi bahan baku alternatif. Apakah proses pengerjaannya, proses produksinya menghasilkan polusi yang luar biasa atau tidak, menghasilkan limbah yang membahayakan atau tidak? Apakah limbah tersebut bisa diolah tanpa menimbulkan dampak kepada lingkungan atau tidak? Ini bagaimana memproduksinya ini harus juga dipikirkan di dalam kegiatan perencanaan. Barangnya apa, bagaimana caranya. Selain itu juga perlu dipikirkan pula lokasi pabrik atau lokasi kegiatan produksinya. Apakah mau mendekati dengan bahan baku atau mendekati dengan konsumen. Nah, di situ bisa dibandingkan mana yang lebih efisien, mana yang lebih tidak mengeluarkan, tidak menimbulkan polusi pada saat distribusi. Hal-hal itu juga perlu dipikirkan. Dan for whom, siapa yang akan membeli produk kita? Apakah produk kita nanti setelah dibeli itu akan dimanfaatkan dengan baik? Apakah produk kita setelah dibeli nanti bungkusnya akan dikemanakan
Apakah produk kita setelah dibeli apa bisa disalahgunakan? Nah, ini juga perlu dipikirkan di dalam kegiatan green plan. Jadi green industry berawal dari green plan, merencanakan sesuatu kegiatan ekonomi, kegiatan produksi dengan mengedepankan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup. Di dalam kegiatan perencanaan ini sudah mengadopsi, mengedepankan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup. Konsep selanjutnya dalam green industry juga ada green process, di mana green process ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah terkait dengan cara memproduksi barang tersebut, adalah mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini mungkin bisa juga dimasukkan di dalam green planning AMDAL. Jadi kegiatan produksi yang akan kita lakukan harus sudah lolos terkait dengan AMDAL-nya. Limbahnya mau dikemanakan, produksinya pakai metode apa, lokasi pabriknya berada di mana, apakah mengganggu masyarakat sekitar atau tidak, apakah mengganggu lingkungan sekitar atau tidak. Hal ini tentunya harus sudah lolos uji mengenai AMDAL. Selanjutnya adalah di dalam proses produksi adalah penerapan green factory atau mungkin green building. Jadi rumah produksi atau pabrik yang akan kita gunakan untuk memproduksi barang harus sudah mengedepankan terkait konsep-konsep green building. Siklus udara terjaga, terus di situ juga pencahayaan juga masuk, pencahayaan alami, terus di situ juga bagaimana limbah akan dikelola, termasuk juga mungkin di dalam masa pandemi ini sudah menerapkan social distancing. Jadi antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain juga mungkin sudah dipikirkan jaraknya. Green factory. Termasuk di dalamnya green factory ini perlu juga dikaji, mau menggunakan alat produksi yang bagaimana, apakah yang canggih serba elektronik atau alat produksi yang manual yang menggunakan banyak sumber daya manusia. Ini juga perlu dikaji plus minusnya, dampak kepada lingkungannya, apakah penggunaan mesin produksi yang canggih ini akan berdampak kepada lingkungan, menghasilkan polusi udara atau yang lain atau tidak. Di dalamnya, dalam green process ini juga sudah menerapkan
penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan ini bisa berasal dari biodiesel, mungkin di dalam mengoperasikan mesin produksinya sudah menggunakan biodiesel. Kalau sekarang itu B30, atau sudah jauh lebih canggih lagi, yaitu menggunakan solar cell di dalam menjalankan mesin produksi. Yang jelas, sebisa mungkin hindari menggunakan bahan bakar bensin, bahan bakar minyak, atau bahan bakar yang berasal dari batu bara yang tidak bisa diterbarukan. Tapi gunakan bahan bakar BBM di dalam operasional mesinnya dengan bahan bakar energi terbarukan, entah biodiesel, entah solar cell, atau yang lain. Selanjutnya di dalam proses green proses ini juga kita harus memilih betul penggunaan material, bahan baku atau bahan yang lain, bahan penolong yang lain. Apakah ada bahan-bahan alternatif di dalam divisi research and development-nya? Mungkin perlu bekerja lebih keras mencari bahan-bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Apakah bahan yang kita gunakan ini mengeksploitasi lingkungan yang tinggi? Misalkan penggunaan kayu, penggunaan kertas, penggunaan plastik atau yang lain. Termasuk juga pemilihan material kemasan produk itu. Apa menggunakan kaleng, apa menggunakan kertas, atau menggunakan plastik. Dikaji mana yang paling bisa diperbarukan atau paling bisa di recycle. Di dalam penggunaan material tersebut kita juga harus memperhitungkan efisiensi. Gunakan material secara efisien. Jangan boros-boros dalam menggunakan material. Selain efisiensi ini, selain akan berdampak positif terhadap biaya produksi. Ketika semakin efisien berarti biaya produksi bisa semakin ditekan. Namun juga efisiensi ini juga berdampak positif terhadap lingkungan. Semakin sedikit sumber daya bahan baku yang kita gali dari alam, otomatis alam lingkungan yang terdampak akan semakin sedikit. Kemudian terkait dengan penerapan reuse, reduce, dan recycle, dan adanya instalasi pengolahan limbah. Hal ini wajib di dalam green process, adanya instalasi pengolahan limbah. Jangan sampai sampah ataupun limbah dari hasil kegiatan produksi kita akan merugikan masyarakat di sekitarnya atau merugikan lingkungan
di sekitarnya. Hal ini tentunya penting bagi keberlangsungan perusahaan. Kita tentunya tidak mau didemo oleh masyarakat sekitar karena telah mencemari lingkungan sekitar, baik polusi udara, polusi air maupun yang lain, polusi tanah. Hal itu perlunya instalasi pengolahan limbah adalah di sini. Langkah selanjutnya setelah green planning, green process adalah green selling, yaitu sebuah konsep marketing, konsep berjualan, konsep pemasaran yang mengedepankan aspek-aspek yang tetap ramah kepada lingkungan. Yang pertama adalah penggunaan kemasan menarik yang tetap ramah lingkungan. Apakah menggunakan botol plastik, apakah menggunakan kertas, atau menggunakan kaleng, atau menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Kalaupun itu harus menggunakan botol plastik, berarti kita juga harus menyiapkan bagaimana nih botol-botol produk kita setelah dipakai konsumen. Apakah bisa diolah kembali atau tidak. Yang selanjutnya adalah penggunaan media promosi yang ramah lingkungan. Jangan kita menggunakan media iklan, media promosi yang merusak lingkungan. Seperti contohnya adalah penggunaan baliho yang dipaku pada pohon, atau penggunaan pamflet, itu juga bahannya dari kertas. Dalam era digital ini, mungkin perusahaan bisa mengoptimalkan media promosi, media advertising, media iklan melalui internet. Bisa iklan di media sosial atau iklan di kanal-kanal YouTube-nya influencer atau yang lain. Itu jauh lebih ramah lingkungan dan mungkin juga lebih tepat sasaran kepada target konsumen kita. Jadi gunakan media promosi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu gunakan saluran distribusi yang efisien. Jika kita perlu mendistribusikan barang ke kota X, ke kota tertentu, jika cukup hanya menggunakan satu kali pengangkutan, maka kita tidak perlu menggunakan dua kali pengangkutan. Jika satu kali pengangkutan saja sudah cukup, berarti optimalkan. Nggak perlu sampai 2 atau 3 kali. Yang pertama adalah boros biaya, yang kedua adalah hal tersebut menghasilkan polusi. Jadi bagian gudang mungkin perlu menghitung, mengoptimalkan pengangkutan jumlah armada dengan jumlah barang
yang harus dikirim. Perlu dihitung dengan baik. Terus kapan waktunya pengiriman itu dioptimalkan. Layanan purna jual produk. Hal ini juga menyangkut bagaimana setelah produk kita laku terjual oleh konsumen. Apakah setelah produk kita terjual, telah dibeli konsumen, apakah perlu ada maintenance, pemeliharaan terhadap produk kita? Apakah setelah produk kita habis dipakai, masa ekonomisnya habis, atau kalau itu produk makanan minuman itu sudah habis, apa yang akan dilakukan terhadap sampah limbah pembungkusnya, kemasannya? Apakah di daerah tersebut sudah ada pengepul atau tempat pengolah limbah untuk limbah plastik jika barang kita menggunakan kemasan plastik, atau bagaimana? Jadi perusahaan harus menyiapkan layanan purna jual produk. Jika hal ini berjalan dengan baik, otomatis ini menjadi pemasaran tersendiri bagi konsumen, membuat citra perusahaan akan positif juga. Oh, ternyata dengan membeli produk kita, ternyata perusahaan sudah mempersiapkan bagaimana jika rusak, bagaimana jika ada trouble, terus bagaimana jika produk ini konsumen ingin menjual produk kita. Perusahaan sudah menyiapkan hal tersebut, dan ini menjadi citra positif, branding yang positif bagi perusahaan. Termasuk di dalam purna jual juga adanya layanan keluhan pelanggan. Bagaimana jika produk kita cacat, konsumen harus kemana nih? Apakah harus posting di media sosial dan viral? Dan kita perusahaan tentunya nggak menginginkan hal ini, kan pasti akan menjatuhkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu perlu disiapkan layanan keluhan pelanggan. Ketika pelanggan membeli produk kita, kalau produk kita cacat, produk tersebut rusak atau gagal produksi, atau mungkin kalau makanan atau minuman keracunan, ada saluran, ada layanan keluhan pelanggan. Hal ini juga membangun citra positif perusahaan. Kalau keluhan pelanggan masuk langsung ditangani dengan baik secara cepat, akan menaikkan reputasi perusahaan. Namun jika keluhan masuk dan ditangani dengan waktu yang cukup lama, ini juga menjadi catatan tersendiri bagi konsumen. Selanjutnya juga adanya CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, pada khususnya di sekitarnya. Kita perusahaan harus
menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar. Melalui medianya adalah ini. Ketika barang kita dijual, laku, laris, dan menghasilkan laba, maka perusahaan hendaknya harus menyisihkan dana untuk keperluan CSR ini. Hal ini juga bisa menaikkan reputasi perusahaan. Ternyata perusahaan ini bagus di dalam atau peduli terhadap masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar dengan cara menyantuni anak yatim atau memberi beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, atau juga dengan melakukan gerakan penghijauan atau membuat instalasi air bersih. Ketika hal-hal positif ini kemudian diketahui oleh masyarakat luas, maka ini bisa menjadi sebuah media promosi bagi perusahaan. Jadi green selling bisa menggunakan berbagai sarana yang ada pada perusahaan, dengan kemasannya, kemasan produknya, dengan kegiatan promosinya, dengan kegiatan distribusinya yang efisien, layanan purna jualnya, layanan pengaduan, dan CSR. Konsep-konsep tadi jika diterapkan, green planning, green process, green selling, hal itu bisa diharapkan bisa menjaga kelestarian lingkungan atas bumi yang kita tempati. Bahwa bumi yang kita tempati ini sudah jutaan tahun, sudah tua, dan terus-menerus dieksploitasi, dan saya khawatir jika umurnya tidak begitu lama lagi. Bisa dilihat dari fenomena-fenomena alam yang akhir-akhir ini sering muncul, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Hal itu menandakan bahwa alam telah rusak. Makanya perusahaan salah satu organ atau salah satu pelaku ekonomi yang bisa dikatakan itu mungkin menggunakan alam, memanfaatkan alam untuk menghasilkan keuntungan, lebih arif, lebih bijak, dan caranya adalah menerapkan green industry di dalam kegiatan usahanya. Beberapa contoh penerapan green industry yang sudah dilakukan, contohnya adalah baru-baru ini bahwa pabrik Aqua di Batang, Jawa Tengah telah memasang panel surya di pabrik tersebut, dan ini menjadi terbesar yang ada di Jawa Tengah. Terobosan selanjutnya adalah masih juga dari Aqua, karena mungkin Aqua ini merasa bahwa
produknya air minum dalam kemasan, produknya itu menghasilkan limbah. Yang pertama adalah mengeksploitasi air, yang kedua adalah menghasilkan limbah plastik. Makanya Aqua cukup gencar di dalam kegiatan green industry. Terobosan yang lain adalah Aqua membuat aplikasi klik sampah. Jadi pelanggan ini tinggal mengeklik saja pada aplikasi atau mungkin pada website, kemudian akan dijemput oleh petugas. Tentunya adalah botol-botol dari Aqua tadi akan dijemput oleh petugas, dan botol-botol tersebut nanti akan didaur ulang. Ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Dan perusahaan ini perusahaan cabang di Banyuwangi berhasil meraih predikat emas di dalam membangun green factory, pabrik yang menerapkan aspek-aspek lingkungan, pelestarian lingkungan hidup, terkait pencahayaan, terkait dengan sirkulasi udara, terkait dengan bagaimana mobilitas karyawannya, terkait dengan penerapan lingkungan hijau di sekitar pabrik, dan beberapa unsur yang lain. Nah, bagi teman-teman, dalam perkuliahan kita kali ini saya meminta mencoba untuk observasi di sekitar kita, atau mungkin observasi melalui internet terkait dengan contoh-contoh penerapan green industry. Silakan tulis contoh tersebut pada kolom komentar sebagai bahan pembelajaran bagi yang lain. Pentingnya green industry harus terus kita kampanyekan, harus terus kita coba terapkan, karena itu akan berdampak kepada bumi yang kita tempati ini, yang mungkin sudah rusak. Dan kita sebagai pelaku ekonomi, dan mungkin teman-teman yang nantinya akan menjadi pengelola, pemilik perusahaan, harapan saya janganlah teman-teman di dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetap menjaga etika lingkungan hidup dan jangan berbuat kerusakan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah menegaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.